Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agustin Indramantika dengan NIM 2310800267. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang performance management rewards and the law. Jadi, apa sih definisi dari sistem imbalan atau reward system ini? Jadi, sistem imbalan adalah sekumpulan mekanisme untuk mendistribusikan hasil atau balasan baik yang bersifat berwujud atau tangible maupun tidak berwujud atau intangible sebagai bagian dari hubungan kerja. Nah, imbalan berwujud sendiri itu apa? Atau tangible returns. Nah, ini bisa disebut juga sebagai ada kompensasi tunai, di mana gaji pokok atau base pay, penyesuaian biaya hidup, insentif jangka pendek, dan insentif jangka panjang. Kemudian ada tunjangan atau benefits, di mana perlindungan pendapatan atau income protection, fokus kerja hidup work-life focus, penggantian biaya kuliah, dan tunjangan khusus lainnya. Nah, setelah itu, imbalan tidak berwujud atau intangible atau relational returns itu bisa dikatakan sebagai pengakuan dan status, keamanan kerja, pekerjaan yang menantang, serta peluang belajar. Kemudian jenis-jenis rencana penggajian atau pay plans itu ada dua. Yang pertama itu rencana gaji tradisional atau traditional pay plans, di mana karyawan digaji berdasarkan posisi atau jabatan yang mereka isi sesuai deskripsi pekerjaan, bukan berdasarkan cara mereka bekerja. Dan kenaikan gaji biasanya ditentukan oleh masa kerja atau senioritas atau persentase tetap yang sama bagi semua pekerja. Hubungan antara manajemen kinerja dan imbalan sangat lemah atau bahkan tidak ada. Yang kedua itu ada rencana gaji kontingen atau contingent pay atau pay for performance, di mana karyawan diberikan imbalan atau kenaikan gaji berdasarkan seberapa baik mereka berkinerja di tempat kerja. Lalu, kenaikan ini bisa ditambahkan ke gaji pokok atau diberikan dalam bentuk bonus satu kali atau one time bonus. Kemudian selanjutnya alasan penerapan rencana gaji kontingen. Jadi alasannya itu yang pertama meningkatkan fokus kinerja. Jadi untuk pengukuran dan perbaikan kinerja menjadi lebih serius ketika hasilnya itu dikaitkan langsung dengan sistem imbalan. Yang kedua itu efek pemilihan atau sorting effect. Biasanya pekerja berkinerja tinggi cenderung tertarik untuk masuk dan bertahan di organisasi yang menerapkan sistem gaji kontingen. Dan yang ketiga itu ada dampak pada motivasi. Jadi CP atau kontingen ini mampu meningkatkan motivasi situasional karyawan untuk mencapai tujuan organisasi. Agar CP berhasil meningkatkan motivasi, 3 kondisi psikologis seperti teori motivasi Fromm harus terpenuhi secara multiplikatif, seperti motivasi itu sama dengan ekspektasi dikali instrumentals dikali valensi. Yang keempat ada ekspektasi, di mana karyawan melihat hubungan jelas antara usaha mereka dengan hasil kinerja. Yang kelima ada instrumentalis. Instrumentalis ini biasanya karyawan melihat hubungan jelas antara tingkat kinerja dengan imbalan yang diterima. Nah, pembahasan selanjutnya itu ada valensi. Nah, valensi ini juga di mana karyawan menilai menghargai imbalan yang disediakan tersebut. Lalu potensi masalah pada sistem gaji kontingen itu seperti sistem CP yang buruk atau tidak selaras dapat memicu perilaku kontraproduktif atau kecurangan jika karyawan hanya mengejar target demi imbalan tanpa mempedulikan etika. Nah, ini ada contoh kasusnya seperti skandal Wells Fargo, di mana target penjualan produk perumah tangga yang sangat ketat justru memotivasi karyawan membuka lebih dari 2 juta rekening palsu tanpa sepengetahuan nasabah demi mendapatkan insentif yang akhirnya berujung pada denda miliaran dolar dan rusaknya reputasi bank.
Dan pembahasan yang selanjutnya, bagaimana rekomendasi agar imbalan berjalan efektif. Untuk memastikan efektivitas sistem imbalan, organisasi harus mengikuti prinsip-prinsip berikut. Yang pertama itu definisikan dan ukur kinerja terlebih dahulu, baru kemudian dialokasikan imbalannya. Yang kedua itu gunakan hanya imbalan yang benar-benar tersedia. Yang ketiga, pastikan semua karyawan memiliki kelayakan untuk mencapainya. Yang keempat, buat imbalan menjadi terlihat atau visible bagi yang lain. Yang kelima, imbalan harus bersifat kontingen atau tergantung pada kinerja. Yang keenam itu berikan imbalan secara tepat waktu atau timely setelah kinerja ditunjukkan. Kemudian ada yang ketujuh, buat imbalan bersifat bisa dibatalkan atau ditinjau ulang, reversible, seperti menggunakan gaji variabel daripada menaikkan gaji pokok permanen, agar tidak menimbulkan rasa berhak yang membuat karyawan malas di masa depan. Yang kedelapan itu manfaatkan pujian, pengakuan, dan insentif non-finansial secara bermakna. Kemudian apa sih manajemen kinerja dan hukum atau performance management and the law? Jadi sistem manajemen kinerja yang adil dan terstandarisasi biasanya selaras dengan hukum. Aturan emasnya atau golden rule-nya adalah perlakukan semua orang dengan cara yang persis sama, tanpa memandang jenis kelamin, etnis, atau karakteristik demografis lainnya yang tidak terkait dengan kinerja pekerjaan. Terdapat 6 prinsip hukum utama yang sering muncul dalam litigasi manajemen kinerja. Yang pertama, itu ada employment at will, di mana pemberi kerja dapat mengakhiri hubungan kerja kapan saja, namun prinsip kontrak tersirat atau kebijakan publik bisa membatalkan hak ini jika pemecatan dilakukan semena-mena. Yang kedua, itu kelalaian. Jadi organisasi bisa digugat jika tidak mengikuti prosedur manajemen kinerja yang telah mereka gariskan sendiri di dalam dokumen resmi atau panduan perusahaan. Yang ketiga, itu terdapat pencemaran nama baik, di mana memberikan pernyataan palsu yang mengevaluasi kinerja secara buruk dan menyebarkannya kepada pihak ketiga, seperti calon pemberi kerja baru, sehingga merugikan reputasi karyawan. Yang keempat, itu ada salah representasi, di mana menyampaikan informasi kinerja positif yang tidak benar atau menutupi masalah kinerja nyata dari mantan karyawan ketika memberikan rekomendasi, sehingga bisa membahayakan atau merugikan pihak lain. Yang kelima, dampak buruk itu bisa adverse impact terjadi ketika sistem manajemen kinerja secara tidak sengaja memberikan dampak negatif atau merugikan kelompok kelas yang dilindungi, misalnya ras atau jenis kelamin tertentu, seperti itu. Dan yang terakhir itu ada diskriminasi ilegal, jadi memperlakukan karyawan secara berbeda berdasarkan ras, jenis kelamin, agama, usia, status disabilitas, atau orientasi seksual. Nah, itu beberapa yang dapat saya sampaikan mengenai materi tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.